Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Badar TV. Marhaban ya Ramadan. Marhaban pemirsa. Selamat datang di program istimewa spesial bulan Ramadan Badar TV. Program di mana kita akan berbincang-bincang lebih dekat untuk lebih mengenal bersama tamu istimewa yang memberi peran atau berpengaruh besar terhadap bidang yang ditekuninya masing-masing. Bersama saya Dita Ruspendi, saya juga mengajak Anda untuk senantiasa terhubung pemirsa melalui media sosial kami, Instagram, YouTube, Facebook, ada ya, @officialbadartv, jangan lupa di-follow. Nah, sebelum saya hadirkan dan saya ajak pemirsa untuk berkenalan langsung dengan tamu Ramadan kita hari ini, saya akan memberikan sedikit bocoran mengenai siapa tamu istimewa kita hari ini. Beliau adalah tokoh yang begitu berperan ya dalam dunia dakwah di Indonesia. Selain itu juga beliau sangat-sangat populer, apalagi mungkin ibu-ibu di rumah ini sudah familiar dengan wajahnya ya. Setiap hari bahkan beberapa sudah banyak TV nasional yang menghadirkan wajahnya dalam sinetron. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Habib Alka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, sehat Habib? Alhamdulillah sehat dan mudah-mudahan puasanya lancar nih. Alhamdulillah, amin ya Rabbal Rabbal Dita alamin. sehat ya. Alhamdulillah. Habib baru aja kemarin ya saya diberitahu sama produser harus membawakan program tamu Ramadan katanya. Allah. Kemudian saya berpikir Habib kira-kira apa ya jargonnya ya, selamat datang dalam bahasa Arab kayaknya kalau di bulan Ramadan. Terus qadarullah saya lihat statusnya Habib di WhatsApp, kemudian saya langsung Habib bahasa Arabnya selamat datang apa sih gitu. Ahlan Lah taunya hari ini ternyata tamu saya adalah Habib Alka. Alhamdulillah, itu namanya qadarullah. Qadarullah ya, takdir Allah yang tidak disangka ya. Betul. Alhamdulillah, Masya Allah. Habib lagi sibuk apa Habib? Sinetronnya masih? Alhamdulillah, beberapa FTV masih jalan. Kemudian ada sinetron yang biasa ditonton oleh emak-emak nih di salah satu stasiun TV swasta, yang ceritanya tentang suami istri, suaminya kemana, istrinya di mana. Nangis itu. Nah, yang begitu-begitu. Terus ada beberapa juga dakwah di beberapa TV, diantaranya salah satunya yang spesial ada di Badar TV. Luar biasa. Iya. Jadi tak hanya mendakwah ya. Jadi dakwah itu kan zaman sekarang nggak harus direct ya. Jemaah, wahai ibu bapak gitu ya. Enggak begitu. Dakwah itu lebih ke ini ya. Kalau bisa itu dakwah itu jangan monoton. Artinya kalau kita monoton cuma pemirsa denger aja itu nggak ada interaksinya. Jadi yang namanya dakwah itu harus ada interaksi. Apa yang dibutuhkan oleh orang kan berbeda-beda. Jadi cara dakwah pun juga harus berbeda-beda. Benar. Sebagaimana dulu-dulu kan Wali Songo juga dakwahnya berbeda-beda. Begitu ya. Punya gaya ciri khas masing-masing. Apalagi sekarang di era digital, kaum milenial nih ya yang lagi merajai netizen di media sosial. Kemudian jadi dakwah itu pemirsa bisa di mana aja. betul sekali, setuju sekali. Jadi ini di Ramadan ini sinetron masih ya, Bibi? Alhamdulillah masih, sinetron masih. Terus nanti di Badar TV ada juga Ramadan Berbagi Lentera Islam itu di Badar TV itu. Khusus buat pemirsa Badar TV harus setia menyaksikan program-program Badar TV. Luar biasa, Masya Allah. Habib, jadi ini gimana membagi waktunya kan? Ramadan ini kita harus sahur. Betul. Bangun sahur kan biasanya, aduh itu masih ngantuk. Masya Allah, benar. Nanti tapi pagi-pagi harus berkegiatan lagi. Kemudian nanti pindah ke sinetron dari dakwah. Gimana cara bagi waktunya, Habib? Jadi Masya Allah, selama ini biasanya sih ada memang yang atur jadwal Habib. Tapi kalau Habib pribadi, Masya Allah ya, keluarga itu prioritas. Ya, apalagi di bulan Ramadan, usahakan kalau bisa sahur tuh bareng-bareng di rumah. Nah, tapi karena memang bulan puasa ini buat para dai, para ustadz, mungkin banyak undangan bukber. Nah, kemungkinan malah selama 1 bulan biasanya jarang banget buka puasa di rumah. Bisa dihitung deh, sebulan itu bisa 3-4 kali buka puasa di rumah, selebihnya numpang numpang di tempat orang. Iya, jadi tapi begitu.
Ramadan kali ini kita masih dalam pandemi kan ya Habib ya? Betul, jadi Ramadan kali ini masih dalam pandemi, namun alhamdulillah karena udah adanya vaksin, jadi mulai agak longgar tuh Teh Dita. Jadi yang tahun kemarin emang benar-benar close sama sekali, tahun ini undangan tuh udah mulai berdatangan. Masya Allah, jangan lupa diterapkan juga protokol kesehatannya selalu Tentunya. ya Habib ya. Itu Habib ini sejak tahun berapa sih berkecimpung di dunia dakwah? Ya, subhanallah, saya dakwah itu mulai dari saya keluar dari pondok. Itu tahun 2008. 2008, dari Yaman kan ya? Ya, betul. Kebetulan saya sekolah di Tarim, di Hadramut, dan pulang dari sana itu langsung mulai berkecimpung di dunia dakwah. Karena yang namanya dakwah itu kan berbeda dengan profesi. Dakwah itu bukan bisnis. Dakwah itu adalah medan perjuangan. Artinya dakwah di sini harus mengajak orang bil hikmah wa bil mau'izatul hasanah. Ngajak orang kepada sesuatu yang tadinya kurang baik menuju ke sesuatu yang baik dengan apa? Pelajaran, hikmah, mau'izatul hasanah, diberikan pelajaran-pelajaran yang baik. Jadi kira-kira sudah 2008, 2021, wah sudah Kurang lebih hampir 12 tahun. Masya Allah, pasti udah ketemu banyak banget suka dukanya ya Habib ya. Betul. Itu lebih banyak yang mana, sukanya dukanya? Kalau dakwah berbicara sih, Masya dakwah Allah. sebagai profesi ya Habib. Dakwah ini kalau dibilang suka duka lebih banyak sukanya sih. Alhamdulillah. Karena apa? Ketika kita berdakwah, kita diundang dari satu tempat ke tempat lain, dari masjid ke masjid, musola ke musola, majelis ke majelis. Ini Masya Allah, mereka yang mengundang pun takrim wa ta'zim, memuliakan dan menghormati ulama, sehingga banyak sukanya. Tapi kalau bicara dukanya adalah ketika kita ngasih tahu sama orang, tapi orang itu seakan-akan nggak nerima. Oke. Nah, itu yang namanya duka tuh di situ tuh. Nah, kemudian mungkin ada satu tempat nih yang Habib pernah itu udah diundang, udah datang, tiba-tiba panitianya hilang. Nah, jadi ada undangan-undangan yang fiktif. Nah, itu biasanya mereka-mereka yang suka ngerjain para ulama begitu. Masya Allah, saya baru tahu ada cerita seperti itu ya. Ada yang seperti itu. Ya Allah, jadi undangannya ada, Iya. begitu datang, Nggak ada eventnya acara. ternyata Nggak tidak ada. Kemudian juga pernah datangnya tuh kemalaman, akhirnya jamaahnya udah pada bubar. Jadi karena jamaahnya udah datang, udah makan, udah selesai, mereka pikir mereka pada pulang. Nah, Habib baru nyampe. Nah, di situ kadang-kadang Masya Allah bukan kesalahan panitia juga, kadang waktu kita nih memang yang telat datangnya. Tapi gimana cara Habib menghadapi setiap kerikil-kerikil itu? Ya alhamdulillah tetap optimis, sabar karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah berfirman, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap problematika, dari setiap permasalahan yang mereka hadapi, bahkan diberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Masya Allah. Kadang pernah juga syuting nih di salah satu PH, kita di calling jam 10, udah datang sampai sana jam 10, ternyata scene-nya itu banyak banget, mereka ambil scene yang lain dulu, sampai akhirnya cancel, nggak jadi syuting. Padahal mungkin sampai jam 10 malam, Masya Allah. Ya Allah. Tapi kalau kita tarik lagi ke tahun 2008 itu Habib, Ya. saat itu apa yang benar-benar meyakinkan Habib bahwa saya siap menjadikan dakwah ini menjadi profesi gitu? Jadi awalnya saya ceramah itu di masjid, ya. Ketika Habib mulai ceramah untuk pertama kalinya setelah keluar dari pondok, ceramah di lingkungan, waktu pertama kali tausiah itu ternyata jamaah nih pada seneng. Nah, di situ memotivasi, memberikan semangat, dakwah ini harus terus berlanjut. Nah, jadi itu motivasinya Teh Dita. Mereka pada senang, mulai dari mulut ke mulut ada undangan.
itu membuat kita tuh ghirah, jadi semangatnya tuh luar biasa gitu. Itu yang mengawali. Tadi Habib sudah bilang ya, kadang-kadang dukanya ketika berdakwah itu yang diberi dakwahnya kurang menerima, seperti cangkir misalnya masih penuh ya, mau diisi nggak bisa, tidak bisa menerima. Itu kelihatannya dari mana, Habib? Kadang-kadang begini ya, hati orang itu kan berbeda-beda. Ketika kita kasih tahu kemudian mereka menolak, kita cari cara lain lagi. Tapi ternyata tetap nolak juga, artinya dia tidak menginginkan ada kebaikan di dalam dirinya. Maka di situ muncul ada kesedihan. Kok ini orang gini banget, udah dikasih tahu, udah dikasih dalil, udah dikasih ayat Quran, tapi masih juga nggak mau. Tapi pelan-pelan, step by step, insya Allah dia akan berubah dengan sendirinya. Kalau memang dia tidak mau berubah, artinya dari dalam hatinya itu udah dikunci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang hatinya dikunci sama Allah, dikasih ilmu bagaimanapun, ya itu sulit untuk masuk. Nah, jadi gitu. Jadi sedih kadang-kadang melihat orang udah kita kasih tahu, ayo dong sholat, ayo dong puasa, ayo dong ngaji, tapi tetap nggak mau. Nah, berarti manusia ini pintu hatinya sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi itu kan seperti dakwah yang personal, mungkin Habib bertemu kerabat atau sahabat gitu ya. Kalau misalnya sedang dalam event nih Habib, sedang berceramah kepada orang banyak, kelihatannya apa ya? Indikatornya apa? Kalau mereka ini, wah ini apa yang Habib kadang-kadang gini Teh Dita, kan Habib ceramah dengan bahasa Indonesia. Kemudian di daerah itu banyak orang-orang yang lebih menguasai bahasa daerah daripada bahasa Indonesia. Jadi responnya tuh nggak kelihatan. Di situ aja sebenarnya. Jadi pernah ceramah di daerah Ambon. Waktu itu kita ceramah pakai bahasa Indonesia. Ternyata mereka tuh lebih seneng kalau ada ustadznya yang ceramah pakai bahasa Ambon, lebih dimengerti sama mereka. Nah, mungkin kelihatan respon mereka itu nggak tertarik karena mereka nggak paham sama apa yang kita sampaikan. Cuma itu aja. Kendala bahasa ya. Betul. Habis ini nanti bahasa. Private sama Mas Darka. Ya, boleh nih, belajar bahasa Jawa. Iya, kalau dakwah di daerah Jawa ya, itu berarti kendalanya bahasa ya, lebih bahasa. Terlihatnya gitu ya indikatornya. Ngomong-ngomong keluarga kalau ditinggal-tinggal dakwah begitu bagaimana? Kalau keluarga sih alhamdulillah, karena mereka paham bahwasanya Habib ini bukan punya mereka, tapi Habib ini punya umat. Artinya mereka sangat welcome banget ketika Habib ceramah. Entah itu kadang-kadang sampai berhari-hari, ya jalan ke daerah-daerah yang kita kira dekat dari bandara, ternyata 7 jam. Dari hutan masuk hutan, keluar hutan lagi, masuk hutan lagi, ternyata emang acaranya di hutan. Subhanallah. Pernah ya Habib ya? Pernah, itu di daerah Pekanbaru, di daerah Riau. Kemudian di Pontianak juga pernah. Itu kita harus yang jalan dari daerah ke daerah, bahkan pernah naik pesawatnya yang besar, terus pindah ke pesawat yang kecil, pindah lagi ke mobil, dari mobil naik perahu lagi. Subhanallah. Jadi itu perjalanan dakwah. Dakwah itu boleh dibilang bagai menggenggam bara api. Harus siap segala konsekuensi dalam dakwah. Karena nggak semua orang yang kita dakwahi itu senang dengan dakwah yang kita berikan. Jadi kalau keluarga sangat memahami banget, sangat tahu banget bahwa Habib ini bukan cuma punya keluarga, tetapi punya umat. Dan memang dakwah itu harus seperti itu. Jadi tinggalkan keluarga, tinggalkan anak, biarkan di rumah, kita ngurusin umat. Sebagaimana Rasulullah dulu pada saat beliau hijrah ke kota Madinah, itu Sayyidina Ali ditinggal. Putrinya Sayyidatuna Fatimah ditinggal di Mekah. Beliau berangkat menuju ke kota Madinah. Jadi kalau keluarga sih alhamdulillah selama ini welcome, nggak ada masalah. Putra yang bungsu sekarang umur berapa? Sekarang putra yang bungsu usianya udah 6 tahun. 5 tahun. Masuk yang SD ya? Yang pertama 7 tahun. Masuk SD. Masuk SD, luar biasa. Itu bagaimana cara Habib memberikan pengertian kepada ya anak-anak kan ya namanya juga kadang-kadang kalau mau ditinggal
pasti ada sedihnya. Apa diiming-imingi nanti pulang ayo Kasih hadiah. kasih hadiah. Seperti apa? Biasanya enggak sih, anak-anak alhamdulillah, karena insya Allah Habib tuh selalu dekat sama mereka. Jadi walaupun lagi dakwah kemana biasanya video call. Sekarang kita memanfaatkan teknologi dan kecanggihan zaman. Jadi dengan adanya video call tuh, kalau kangen rindu kita bisa video call. Cuman anak-anak memang Al-Ummah Madrasatul Ula, ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak. Jadi biasanya ngasih pengertian lebih ke ibunya. Biasanya sih ibunya ya. Kadang-kadang saya juga sebagai istri kalau mendengar suami harus dinas, yang terbesit pertama kali di otak perempuan adalah boleh ikut nggak? Gimana? Sekalian jalan-jalan. Sekalian jalan-jalan. Ya, tapi kadang-kadang juga diajak teh. Kalau misalnya mungkin dekat daerah Bandung atau daerah Jawa Tengah, itu kan dekat. Kadang Habib pakai mobil, sekalian kita holiday. Nah, jadi sekalian ceramah, sekalian dakwah, sekalian syuting atau sekalian apalah, diajak nih anak-anak sekalian biar ikut bareng, ikut liburan. Masya Allah. Katanya juga pengen begitu kan? Itu sebenarnya di dalam hati terdalam. Iya, memberikan kode mau ikut dinas juga gitu. Kita mungkin akan suaminya nonton kali itu. luar biasa, semoga ya sedang nonton ya, ini kodenya semoga terbaca. Iya. Kita akan lanjutkan ya Habib ya, tapi usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tamu Ramadan.